Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Susilo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini saya mau ngebacain sebuah komentar yang mungkin isinya adalah pertanyaan dari Yasnol Yasnol di video cara memperbaiki TV LG 21 in Pearl Black 21FU6RL part 11 vertikal lama terbuka. Part 11 panjang banget berarti ya video saya pemirsa. Ya karena ngebetulin TV itu nggak segampang ganti skrup pada baut yang udah gadol ya. Tapi butuh analisis dan perjuangan itu membutuhkan waktu yang lama. Bukan soal profesional atau tidak. Kalau soal profesionalitas, ya karena kalau soal profesionalitas itu nggak ada pengaruhnya sama banyaknya part yang saya tunjukin di video ya pemirsa, karena semakin banyak video yang saya tunjukin ke pemirsa berarti semakin banyak alternatif cara-cara untuk memperbaiki TV, karena semua itu berkaitan. Kalau untuk tembak langsung aja sih bisa sebetulnya dibikin pendek, misalnya satu video durasinya 3 menit bisa. Yang rusak apa, ya rusaknya gimana, terus yang rusak bagian mana, terus diganti, sembuh gitu. Tapi itu nggak bakal banyak untuk dapetin ilmu pemirsa, karena belajar nggak kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada kasus yang hampir sama, ternyata tuntunan untuk memperbaiki TV itu dilihat dari video yang durasinya cuma pendek, misalnya 3 menit, rusaknya gimana, komponen apa yang dibetulin, tapi ternyata pemirsa waktu ganti komponen yang sama dengan video yang saya tunjukin, ternyata TV-nya nggak sembuh. Nah, jadi langsung aja saya kasih banyak alternatif-alternatif yang kira-kira di antara kesemuanya itu bisa dipakai untuk nyembuhin TV yang rusak dengan kerusakan-kerusakan yang relatif. Balik lagi ke pertanyaan ya. Bos TV LG merek yang sama dengan video bos FR825 putus terus. Apa yang rusak? Mohon bantuannya. FR825 itu untuk apa ya? Kalau saya lihat dari kode FR, saya mengimajinasikan FR itu adalah fuse resistor dengan kode 825. Nah, 825 itu fuse resistor yang nyambung kemana ya? Saya agak lupa pemirsa, karena panduannya nggak ada. TV LG tipenya sama Pearl Black ini, yang saya ingat TV-nya adalah TV yang layarnya datar tapi tabung layar datar sering rusak bagian vertikal. Terus habis itu ada FR825 putus terus. Kalau misalnya gini deh, kalau misalnya FR825 ini memang resistor fuse dan dia putus terus waktu diganti dengan resistor yang baru, artinya ada beban yang overload di situ. Gini, sebuah fuse itu sama aja kayak kita lagi menganalisis tentang fuse. Itu sama aja kayak kita lagi menganalisis sebuah fuse, bukan resistor ya, fuse. Cuman bedanya di sini resistor fuse gitu. Sama aja sih sebetulnya. Cuman dia masih ada
masih agak ada tahanannya. Kalau fuse sendiri dia nggak ada tahanan, dia cuma fuse aja. Kalau resistor fuse masih ada tahanannya, sekaligus berfungsi sebagai fuse. Jadi dikasih tahanan tertentu, kalau misalnya tahanan itu putus, maka arus listrik nggak bisa masuk melewati resistor itu. Kenapa dia diputus oleh sistem di dalam TV? Karena dia mendeteksi adanya beban yang over di bagian yang dilewati sama resistor fuse itu. Biasanya resistor fuse itu ada di bagian trafo intivarit, bagian regulator. Nah, itu di kumparan sekunder itu biasanya ada resistor fuse. Nah, kalau itu putus berarti ada rangkaian setelah resistor fuse itu yang rusak. Misalnya bagian apa? Coba saya asumsikan aja ini adalah bagian resistor fuse bagian vertikal. Karena TV yang ini itu lebih sering rusak vertikal, pemirsa. Ya, selain regulatornya juga gampang rusak ya. Tapi yang paling sering saya jumpai kerusakannya adalah rusak vertikal. Karena ciri-ciri TV tabung yang layarnya datar itu biasanya rusaknya pada vertikal. Kalau memang FR825 ini waktu Yasnul urutin ternyata dia nyambung ke IC vertikal, berarti ada yang rusak di bagian IC vertikal itu. Kalau udah yakin itu nyambung ke IC vertikalnya aja coba ganti. Atau coba cek dulu solderannya. Jadi setelah nyambung ke resistor fuse itu, cek dulu solderannya. Terus cek komponen-komponen yang kira-kira rusak. Terus gini, saya pernah memperbaiki TV yang kurang lebih ada sebuah resistor yang sering putus dan baru diganti dengan yang baru dia putus lagi. Baru diganti dengan yang baru dia putus lagi. Akhirnya saya ganti dengan ukuran yang agak besar, tetap putus lagi. Begitu saya cek, ternyata simpel aja penyakitnya. Kenapa dia putus terus? Karena ada dioda Zener yang putus. Jadi karena satu rangkaian itu harusnya dihubungkan dengan dioda Zener, kemudian dia tidak terhubung karena dioda Zener itu sendiri pecah gitu. Jadi karena itulah akhirnya dioda Zener yang pecah itu kan dibaca sebagai satu hal yang rusak, yang bermasalah. Jadi kalau dia dialiri listrik, maka dia akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Asumsi saya seperti itu. Akhirnya rangkaian itu secara otomatis akan memutuskan resistor sebagai jembatan, yang berfungsi sebagai jembatan untuk menyambungkan arus listrik dari titik A ke titik B. Seperti itu pemirsa ceritanya. Jadi Yasnul coba aja deh cek dulu itu resistor fuse bagian mana. Terus cek di jalur itu ada komponen yang lepas apa enggak. Kalau ada komponen yang lepas, misalnya dioda Zener, coba cek solder ulang, atau kalau memang pecah ganti yang baru. Gitu deh. Semoga bermanfaat buat Yasnul. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.